Allahu 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 Allah Allah. Pertanyaan, apakah boleh sholat dalam keadaan tangan di batu perban? Ya boleh lah. Bagaimana cara wudhunya? Apakah harus saya mohon penjelasan? Mulai wudhu tempat yang baca diwudhui, kemudian yang 4 kena berban tadi disempurnakan dengan tayamum. Tergantung dengan susunannya. Susunan rukun wudhu diikuti sesuai dengan susunan rukun wudhu. Ayah dan saudara laki-laki calon istri non-muslim, sedangkan adik dari ayah paman seorang mu'alaf. Apakah paman ini yang menjadi wali nikah calon istri atau langsung kembali ke wali hakim? Yang menjadi wali adalah wong yang terdekat dengan pengantin calon pengantin betina. Kalau bapaknya masih kafir, mamang sudah hilang, jadi mamang yang jadi wali. Apakah boleh kita mewakili nazar wong lain? Nggak pernah nyusahin itu. Punya nazar kita, kecuali kalau dia meninggal, misal ini dia menazar kalau anak itu dilahirkan selamat, aku nak potong kambing. Nah, begitu dia yang melahirkan selamat, tahu-tahu bapaknya tadi yang punya nazar sakit. Tapi kita ada omongan macam itu. Nah, kita omong ke dengan anak yang lain. Bapak kau pernah ngomong, dia menazar kalau dulu kau melahirkan selamat, dia nak potong kambing. Nah, ini dia selamat melahirkan. Apakah masih hidup, tapi dia sakit, maka anaknya yang melaksanakan nazar bapaknya. Jadi pindah hak nazar tadi dengan keadaan posisi keadaan yang punya badan. Coba temuin. Masbuk dalam sholat berjemaah. Wong masbuk itu orang yang tidak mendapatkan Fatihah imam. Jadi dia masuk dalam sholat tidak mendapatkan Fatihah imam. Jadi dia hanya mengikuti gerakan imam. Jadi kalau dia mendapatkan imam sudah rukuk, maka tidak mendapat rakaat, berarti dia hanya di belakangnya akan menambah berapa jumlah rakaat sholat yang dia tertinggal dari imam tersebut. Saya pernah mendengar bahwa setiap orang Islam pasti masuk surga asal tidak syirik kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak salat dihukumkan kafir. Pertanyaannya, Ustaz, orang yang tidak salat kafir apakah sama dengan kafir yang kekal ke dalam neraka? Mohon penjelasan. Kalau ini ada iman pasti baca betul. Kalau ada iman. Jadi masuk neraka ini cuma dua. Masuk neraka cuma dua. Satu wong syirik, kedua wong buat dosa. Nah, wong yang masuk neraka kalau dia berbuat dosa itu tergantung lamanya, besar kecilnya dosa. Jadi besar kecilnya dosa, lama dengan dia di neraka, selesai dia keluar karena dia ada iman. Tapi wong yang tak ada punya iman tak macam tu. Kalau dia berbuat baik, jadi kalau dia syirik tak ajak keluar. Jadi yang masuk neraka cuma dua, wong syirik sama wong yang punya dosa. Apa dia dosanya? Tergantung. Tidak puasa berapa hari, tidak ada sholat berapa hari. Ini dosanya dosa apa? Apakah orang yang terlilit hutang riba masuk kategori orang yang berhak menerima zakat? Orang yang terlilit hutang, ribanya ini yang agak bingung. Kalau yang punya hutang dia pajak dari itu mau cuma kalau dia riba pending dulu karena dari ribanya. Apakah boleh kita berbohong untuk mengajak sholat?
saling ngawas, itu namanya istilah kalau WA WhatsApp. Cuman kalau kita di WA itu hati-hati baik, takut kaget ke WA video. Yo kalau ke WA terjawab video kan, laki yang maco jadi hal, jadi masalah. Kalau kan sekarang ini lagi masalah nih, ada betina malam-malam WA dengan seorang laki-laki. Katanya ini lagi kami berjanji bertemu di satu tempat. Tahu-tahu betina tadi banyak punya kawan lama, datangnya bulan itu, membek HP-nya, membek motor. Jadi cuma sekadar modus bayar. Saya ingin menikah dengan niat ibadah dan niat ingin menghindari zina. Tapi permasalahannya orang tua saya belum mengizinkan saya untuk menikah dengan alasan ragu dengan gaji saya yang belum mencukupi untuk rumah tangga. Bagaimana sikap saya? Meneruskan niat saya untuk menikah atau menuruti kehendak orang tua saya untuk menunda nikah sampai pendapatan saya bisa mencukupi? Sampai kapan? Nak dikatakan mapan itu sampai kapan? Ini kan rahasia Allah. Yang penting lanang itu, kita lanang ini yang penting ada 3. Kalau lanang pada dirinya ada 3 hal ini, insya Allah selamat rumah tangganya. Pertama, ada ilmu. 2, ada tenaga. 3, ada kemauan. Kalau wong lanang punya 3 ekor ini aman itu. Ada ilmu, ada tenaga, ada kemauan. Basing asal datang ke duit, jangan datang ke belis. Ngenek jadi, mikul barang jadi. Asal ada kemauan. Penting halal. Tangan kotor megang yang halal lebih baik daripada tangan bersih megang yang haram. Makan yang kotor tidak halal. Misal tangan bekas tanah, kita nyekal pempek, kan kotor, tapi tidak halal. Daripada tangan bersih, cak bersihnya dicuci dengan sabun, dicuci dengan ini, tapi hasilnya dari yang haram. Nah, sudah itu Allah janjikan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum minas salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jikalau kamu fakir, miskin, tapi dengan kamu menikah akan Allah kaya ke kamu. Yo, kalau kita sekarang bujang, habis dibujang kan? Beban tak hati. Tapi dengan kita lebih ini akan timbul keinginan dan motivasi untuk mencari rezeki. Bangun pagi, ngaku ayah aku ada bini, aku ada anak, aku ada kewajiban, aku harus kerja. Kalau nak dikatakan belum mapan, sampai kapan? Nah, cuman dengan si Betino tadi kita ajak ngomong, aku penghasilan aku macam inilah. Kalau mau tua nanya, belum nak kawin lagi aku kamu, kayak model-model macam inilah, belum ada gawi bang. Kalau rumah tu gawi, aku gawin aku pacaran model macam ini. Datang awak bertabak, datang awak pempek, itu duit.
represinya, resepsi. Nah, yang itu yang mahal. Nak gedungnya sekian ratus juta, nak pakai baju setelan sekian, nak pakai makanan nak mewah, Perancisnya nah yang itu. Kalau nikah sih murah, P3M, uang, bayar sekian. Saksi tidak bayar, saksi mamang dewe tidak bayar, selesai. Makan nasi minyak, pesen ke sekali, uang 150, sejuta, beli kena ayam di Meko, selesai. Masak kenapa, masak rendang, masak kenapa. Kalau memang tidak katik, bobo tak baik-baik. Banyak boleh. Yang berat ini SFC tadi nak. Gedung 200 sekian, nak gedung mewah nian, nak pakai video, nak pakai alat ini, nak pakai foto, nak pakai ini, nak coba habis pengantin album terkapal, hadiah apa, kado-kado wong, tunjukan wong, kesorok bocor gobok. Dan kata juga manfaat. Jadi ada kejadian di Palembang ini, wong pengantin, dia ngomong dengan bapaknya, model suku kertas inilah, dia nak pengantin, dia ngomong, bang, aku nak pengantin. Nah, jadi waktu kakak pengantin, aku habis duit 60 juta lah. Kalau Pak, iya 60 juta. Kanten kami, Pak. Kanten kami, cuma sedekahnya malam angkat nikah itulah. Undang keluarga, P3M, selesai. Cuma duit 60 juta itu aku minta. Buat apa? Buat modal dagang. Buat kami modal dagang, modal kami untuk membina rumah tangga. Jadi karena tinggi rumahnya, jadi rumah tangga. Kalau dia rendah, jadi dia mah itu. Itu nih ini kegawan baik nak 20 hidangan, 24 hidangan. Baju setelan panitia 50. Nak kita kalau beli gitu. Yang lanang baju batik betina pakai kebaya, ditambah ini kita kan. Paling murah 50.000 semeter. Sika wong 3 meter. 150 kali 50 wong lah baru betina. Apa dah terduduk? Jadi yang berat ini hana hene. Kalau hukum Islamnya tak kata ber. Coba jenguk habaib Habib kita. Murah nikah. Ada acara hall maulud nikah. Iya. Ngawak kambing siko atau nyumbang kambing wiko untuk acara makan hari itu. Sudah kan nikah tiara. Anak melok ngalah. Selesai. Duduk di kuadil. Selesai. Tahun depan ngunting. Jadi baik. Tak tu nak mewah-mewahan ni. Sampai hukumnya baik. Kita ni nak ambo-ambo Nah, jadi kalau nak dikatakan yuk tahu orang tua awak yang nanya ini. Nak tunggu mapan niat tu sampai kapan? Karena ini kan ilmu Allah. Soal rezeki ini ilmu Allah, kita tidak tahu. Sampai kapan bakal boleh nak hidup mapan ini? Ada yang sudah anak 8 masih buntu.
Nah, ada anak 5 masih buntu. Coba anaknya sekolah kalau sampai SMA, lampu terbayar, lendang terbayar, gawinya biasa kan? Ngaku mikul barang di pasar, bawa bendung, bawa gula, mikul beras. Anaknya sekolah selesai SMA. Di mana nak dikata kemapan? Modal dia bau, rumah kontrak, nunggu malam-malam banyu, nunggu giliran, hidup baik. Tuh, jadi yughnihimullahu min fadli. Yakinlah bahwa kalau sudah nikah, rezekinya ditanggung oleh Allah. Cuman syaratnya ada kemauan. Itu lanang 3 tadi. Intinya nikah kenana itu, lanang itu harus ngerti sholat, baca ngaji, sama ada kemauan nak nyari rezeki. Kalau ini ada di wong lanang, insya Allah aman. Kalau soal berduit kaya itu nunggu nasib. Kaya miskin kata hubungannya dengan ibadah. Biarpun rajin sholat, kalau Allah miskin tetap miskin. Ada yang tidak rajin